Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, jumpa lagi dengan program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Jimmy H.K. Irod, MSc Theol, Ketua Majelis Jemaat GPIB Cipecang, Jonggol, Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke dalam renungan malam ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di penghujung waktu kami akan memasuki istirahat hari ini, kami kembali mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memberlakukan kebenaran firman-Mu di tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa dan bermohon. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Markus pada pasalnya yang ke-11 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem. Sesudah masuk ke Bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, namun kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka mencari jalan untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, karena seluruh orang banyak takjub kepada pengajarannya. Demikian akan pembacaan kitab kita. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa kita sedang berada di minggu-minggu Prapaskah. Dalamnya kita dibawa kepada suatu penghayatan yang benar tentang penderitaan yang akan dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal itu memang sesuatu yang dia nyatakan untuk supaya kita akan dibenarkan dari segala pergumulan dan persoalan hidup ini. Salah satu hal yang seringkali menjadi sorotan dalam kaitan dengan pengajaran Kristus adalah bukan saja terkait dengan bagaimana kita menjalani kehidupan yang ada hubungannya dengan penderitaan. Tetapi dalam proses ketika Yesus akan memasuki Yerusalem, dia menemukan bahwa kenyataan tempat di mana dia boleh melakukan suatu tindakan doa, karena di situ sebagai Bait Allah sebagai rumah doa, ternyata telah dibuat sebagai sarang penyamun, di mana dilaksanakannya jual beli dan tindakan-tindakan yang sangat membuat menderita bagi orang-orang yang akan datang beribadah. Ibu bapak dan saudara-saudari serta sahabat GPIB yang terkasih, tindakan Yesus adalah yang pertama kita mencatat
tentang bagaimana menjaga kesucian atau kekudusan bait Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya apa yang Yesus mau katakan, bait Allah itu adalah rumah doa. Dalam kehidupan kita, apa yang coba untuk disampaikan dalam pengajaran Yesus ini semata-mata mau mengingatkan kita agar sebagai orang percaya jangan kita memutarbalikkan kenyataan rumah doa sebagai tempat di mana kita mencari keuntungan pribadi. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus atau sahabat GPIB yang terkasih, apa yang mau dikatakan di sini sekali lagi, Yesus menginginkan bait Allah tetaplah tempat di mana doa yang sesungguhnya dan peribadahan yang sebenarnya kita lakukan. Hal yang kedua yang Yesus mau ketika dia menjungkir balikan tempat penjualan, khususnya uang-uang yang dipakai untuk kepentingan keuntungan bagi orang-orang tertentu, dan juga binatang yang dipakai untuk upacara. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata semua itu hanya untuk bagaimana pribadi-pribadi mendapat keuntungan, kepentingan mereka yang diutamakan, bukan tempat di mana mereka benar-benar datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih, kita diingatkan, hindari kepentingan pribadi dalam ketika kita mau beribadah, menemukan kekudusan Tuhan dengan sungguh-sungguh merasakan bagaimana ketika kita beribadah, melihat kehidupan dengan kebersamaan di tengah-tengah ibadah itu dengan sukacita penuh, bukan dengan kepentingan yang dimana kita mau mencari kesucian diri di atas penderitaan orang lain. Artinya ya kita harus jujur. Sudahkah kita sungguh-sungguh mau melakukan tindakan seperti Kristus, memanusiakan manusia, tidak membuat kebersamaan persekutuan dengan saling menggigit atau menjatuhkan. Di situ kita diajak ya, bahwa dalam perjumpaan dengan Tuhan harus ada sikap kekudusan yang membuang semua kepentingan pribadi. Dan pada akhirnya lewat firman ini kita diingatkan, sahabat GPIB, kita harus mengikuti teladan Kristus Tuhan kita dalam membersihkan hati dan jiwa dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang sesungguhnya mencemarkan pribadi kita di hadapan Tuhan, mencari keuntungan, mencari kepentingan. Padahal yang kita harus lakukan adalah mencari kehendak Tuhan. Dan biarlah kita melakukan ini dalam segala kehidupan kita, dalam perjumpaan kita dengan Tuhan di tengah-tengah peribadahan kita. Ada doa di dalamnya. Sungguh-sungguh kita merasakan bagaimana Tuhan mau menderita bagi kita semata-mata supaya kita membuang segala yang tidak berkenan, menanggalkan segala keakuan dan kesombongan diri, sehingga kita boleh merasakan hadirat Tuhan dalam kekudusannya nyata bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik, kami datang dalam doa pada malam ini
mau menyatakan bahwa kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, bahkan juga meneguhkan kami, agar kami tidak lagi merusak kekudusan dalam peribadahan kami kepada Tuhan, yang kelihatan bahwa hidup ini nampak begitu baik, tetapi penuh dengan ketidakbaikan dalam hal ini, pikiran perasaan kami dan perjumpaan dengan orang-orang di sekitar kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau masih ada hal-hal di mana kami seperti membuat diri ini sebagai sarang penyamun. Biar Tuhan yang menguasai hidup kami, membersihkan yang menguruskan kembali, sehingga kami layak menyongsong pada saat Tuhan mau mati bagi kami dan mau menebus segala dosa kami, bahkan telah akan bangkit menang untuk menghidupkan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati kehidupan di mana kami akan memasuki malam ini, istirahat yang kami akan lalui. Tuhan tolong lindungi, kawal kami, agar kami dapat tidur dengan nyenyak dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami besok bangun dengan kekuatan baru dalam perkenanan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Tuhan mengendaki kami memasuki kehidupan yang benar dengan Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati gereja, berkati bangsa ini, semua yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan datang dengan berkat. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Kami naikkan semuanya dalam penghasilan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.